Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mengawali seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk membuka hati kita untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya saya ajak kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mensyukuri hari baru yang Bapa anugerahkan bagi kami. Kami telah Tuhan beri kesempatan untuk hidup, untuk bekerja, menikmati sejumlah hal yang baik dalam kehidupan kami pada hari ini. Mengawali hari-hari hidup kami ini Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon mari Tuhan Engkau datang bersama dengan kami, datang dan memberikan Roh-Mu yang kudus, agar biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi penerang dalam kehidupan kami. Katakanlah yang baik bagi kami Tuhan, untuk kami sedia melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya ajak kita untuk membuka 2 Raja-Raja 4 ayat 38 hingga ayat yang ke-41. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 hingga ayat yang ke-41. Demikianlah sabda Tuhan. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu kelaparan negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Lalu keluar seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalinya. Kemudian dicedoklah dari masakan, dibagi orang-orang untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkanlah ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Kita akan dituntun dalam hidup ini sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, suami saya pernah bercerita tentang masa kecilnya. Kurang lebih dia berusia 10 tahun. Pada waktu itu ada anak-anak yang tinggal dengan mereka yang mengatakan kepada mereka bahwa coba pergi ambil kecubung, daun kecubung, rebus lalu minum, maka akan sehat. Maka tidak akan ada lagi cacing-cacing di dalam perut mereka. Ada kekuatan yang akan diberikan ketika mereka minum daun kecubung itu, air daun kecubung itu. Mereka ambil, mereka rebus, lalu satu atau seisi rumah tangga mereka itu minum. Bapak, mama, kakak, adik. Mereka ada 8 orang dalam rumah itu, semua minum air kecubung. Dan apa yang terjadi? Selang beberapa waktu kemudian, maka mereka mulai muntah-muntah, mereka mulai menjerit kesakitan, dan mereka dilarikan ke rumah sakit umum. Mereka dirawat kurang lebih 4 hari. Mereka mendapatkan penanganan selama 4 hari, mereka sehat dan mereka pulang ke rumah mereka. Setelah itu barulah mereka tahu bahwa air kecubung itu mengandung racun. Karena ketidaktahuan mereka itu menghancurkan diri mereka. Mereka tidak tahu, makanya mereka terjebak dengan apa yang dikatakan oleh anak-anak tinggal yang ada. Baru mereka tahu bahwa dari ketidaktahuan itu menghancurkan hidup mereka. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan mereka sehingga harus meminum sesuatu yang sekiranya tidak layak untuk diri mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini, ketidaktahuan itu menghancurkan. Ketidaktahuan itu menghancurkan juga ini ada lewat firman yang telah kita baca ini. Kalau kita lihat kembali firman yang ada ini, Elisa dia kembali ke Gilgal pada waktu musim kelaparan. Dia kembali ke Gilgal dan dia bertemu dengan rombongan para nabi.
Dan pada saat itu para nabi sudah kelaparan. Mereka membutuhkan makanan, sehingga ketika Elisa tahu bahwa mereka kelaparan, maka Elisa memerintahkan bujangnya untuk pergi dan mengambil kuali yang paling besar, taruh di atas api dan masak sayur itu. Lalu bujang yang ada, dia segera pergi, dia mengambil sayur-sayur, dan ternyata yang diambil itu adalah sayur-sayur liar. Sayur-sayur yang sekiranya tidak layak dimakan oleh banyak orang karena akan mati. Ada racun di dalam sayur-sayur itu. Dia pergi, dia mengambil sayur, dia kembali, dia mulai iris-iris, dia taruh dalam kuali. Lalu para nabi itu datang dan makan, dan mereka kaget dan mereka berteriak bahwa maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Mereka ketakutan dan mereka tahu bahwa ada racun di dalam sayur itu, karena memang mereka sama sekali tidak tahu. Sehingga ketika mereka hendak makan, barulah mereka tahu bahwa ternyata sayur yang dihidangkan oleh bujang dari Elisa itu adalah sayur yang tidak layak atau sayur yang mengandung racun. Dan ketika itu terjadi, Elisa bilang apa? Sudah, ambillah tepung. Ambillah tepung, dan Elisa melemparkan tepung itu ke dalam kuali yang ada, maka racun itu hilang. Sehingga dia katakan kepada mereka, cedoklah sekarang bagi kamu orang-orang ini supaya mereka makan. Dan rombongan para nabi itu makan, dan tidak ada di antara mereka yang mati karena keracunan. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih, ketidaktahuan itu menghancurkan bukan hanya ada dalam diri para nabi yang tidak tahu sama sekali, tapi ketidaktahuan ini juga ada dalam kehidupan kita setiap hari. Implementasinya apa? Ketidaktahuan itu menimbulkan sesuatu yang fatal. Kita bisa lihat saja kalau misalnya kita tidak tahu akan sebuah hal, lalu kita dibodohi oleh orang lain. Tentu akibatnya adalah kehancuran yang akan kita dapatkan. Ya, kita harus pergi, kita lakukan A, tapi karena kita tidak tahu, kita buat yang B dan C. Akibatnya fatal itu kita alami. Akibatnya ada ketidaknyamanan, akibatnya ada hal-hal yang tidak menentukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita terima saja karena apa? Karena kita tidak tahu. Kita bisa dibodohi oleh orang lain karena ketidaktahuan kita. Kita bisa diantarkan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang baik hanya karena ketidaktahuan kita. Sehingga firman Tuhan datang bagi kita pada pagi hari ini untuk mengajak kita agar kita mesti berwaspada, kita mesti tahu, kita mesti mampu untuk mengidentifikasikan bahaya-bahaya yang ada dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tahu sama sekali, maka itu akan menghancurkan kita. Sehingga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Untuk kita dalam hidup ini, hendaklah kita selektif, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita juga membuka diri kita untuk kita tidak terlena larut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita akan Tuhan Allah tuntun agar kita senantiasa mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu akan mengantarkan kita untuk mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami kehancuran, kita tidak mengalami kerugian, kita tidak mengalami ketidakberdayaan karena ketidaktahuan yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Bapak Ibu para pemirsa yang terkasih, saya ajak kita untuk memulai hari baru kita ini dengan kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur buat napas hidup yang Bapa anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Bapa boleh membuat kami hidup, Bapa boleh memberikan bagi kami banyak berkat, Bapa menjaga kami dengan begitu sempurna dari hari ke hari. Terima kasih pada saat ini kami datang dan mendoakan kehidupan kami. Kami doakan setiap kami yang ada, semua para pemirsa yang mendengarkan suara kebenaran ini, mendengarkan perenungan ini. Bapa datang dan melawat kami satu persatu. Bapa datang dan memberkati kami dalam hidup rumah tangga kami, dalam tanggung jawab kami sebagai suami dan istri, Bapa dan Mama dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan memberkati kami lewat seluruh pekerjaan aktivitas kehidupan kami.
agar dimanapun dan apapun yang kami kerjakan di hari baru ini boleh menghadirkan berkat tersendiri dalam kehidupan kami ciptaan-Mu. Terima kasih, kami doakan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam menjalani hari-hari mereka, dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa mencari kerja dan bekerja. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari hidup mereka dengan ceria, boleh dituntun untuk mengenal ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, dan kemudian anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami doakan bagi setiap kami yang bergumul dengan pelayanan yang kami angkat. Kami doakan kami sekalian yang ada di Klasis Kota Kupang Timur ini, MKH dan semua arah abdi-abdi Allah yang melayani di Klasis Kota Kupang Timur ini. Biar Allah Engkau memberkati, memberikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pekerjaan pelayanan Tuhan bersama-sama. Satu hati, satu roh, satu jiwa dalam Kristus. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Sang Empunya pelayanan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup kami dengan bekerja dan melakukan banyak hal. Kami mohon Tuhan datang, Tuhan tumpangkan tangan di atas segala sesuatu yang kami lakukan. Agar biarlah kami boleh menjalani dan mendapatkan berkat di hari yang diberkati ini. Tolonglah kami Tuhan, agar dari ketidaktahuan itu tidak menghancurkan kehidupan kami. Karena Engkau ada Allah yang hebat, yang memberikan Roh Kudus bagi kami untuk bersedia setiap saat mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, dan kami boleh mendapatkan banyak hal untuk Tuhan tuntun dalam hidup ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari yang baru. Selamat menjalani hari ini dalam tuntunan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Shalom.